Dan kalau untuk mitos ya teman-teman dan Mas Yodi, mitos di sini itu emang ada maaf kayak ODGJ ya, itu pernah ninggalin bangunan ini. Oh, jadi Bahkan bangunan ini pernah ditinggali pernah seorang ODGJ gitu. ya pernah untuk tidur di sini dan tahu-tahu ODGJ-nya itu lari. Yang sudah divisualisasi, nah sosoknya seperti ini ya. Ya, Jadi seperti yang dikatakan oleh Mas Pur tadi ya, bahwa wujud pocongnya ini tuh bagian bawahnya tuh sobek-sobek ya. Iya, ini jadi kafanya itu yang bagian bawah itu sobek. Ya. Jadi kalau biasanya kan cuma sini terus ini ya kayak sini itu. Ya, Di tali sini gitu ya kan. ditali seperti di sini, tapi kalau ini tuh waktu terbang tadi itu kayak ini. Kayak itu loh teman-teman kalau main layangan tuh berkelebat-kelebat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman di Mas Pur Channel. Nah, seperti biasa malam ini kita akan melakukan sebuah penelusuran dan sekarang sekitar jam 1 malam ya Mas Pur. Ya, ini jam 1. Kita akan melakukan penelusuran di sebelah mana ya Mas Pur? Ya, ini kita ada di masih daerah Jogja ini Mas Yodi ya, teman-teman Mas Pur Channel. Kita ada di dekat Ring Road Barat ini tepatnya. Ya, ini nanti kita melakukan penelusuran malam ini ya. Oke, kita langsung mendekat ke bangunan aja Mas Yodi. Oh, boleh. Ya, ini bisa dilihat ya teman-teman. Aksesnya ini sangat sulit ya, cukup sulit dan rimbun sekali nih. Ya, dan ya moga aja, kalau saya takutnya mah bukan ini ya, malah ular ini. Ya, tapi semoga aman lah, nggak ada apa-apa. Karena udah lama sekali ini, udah nggak kepake ya. Jadi sangat rimbun, tanamannya liar banyak ini. Ya, aksesnya tadi kita juga mau ke sini, rumput rimbun sekali. Kita ya lewatnya kayaknya sana ya, ini lewat sini. Sebelah situ ya, soalnya ini langsung kayak ini. Mari ya. Dan ini ya Mas Yodi ya, saking rimbunnya itu sampai bangunannya itu hampir nggak kelihatan ya kalau dari jalan ya ini ya. Iya, betul. Karena memang banyak sekali ya rambutan liar di sini. Sangat tinggi juga ini teman-teman. Kita agak susah ini akses untuk ke sini. Duluan aja Mas Yodi. Oke. Nah, oke ya teman-teman ya. Ini kita sudah ada di teras bangunannya ya Mas Yodi ya. Dan mungkin sedikit cerita ya teman-teman dan Mas Yodi ya. Ini dulunya itu bekas untuk kantornya pabrik. Ya. Kantor pabrik apa itu Mas Pur? Kalau yang saya dengar sih seperti pabrik garment ya. Oh, pabrik garment. Ya, tapi bisa dilihat jadi depan kantor ini tuh pabriknya dulu. Tapi sekarang tuh sudah cuma tinggal puing-puing yang tadi kayak cagak-cagak ya, cuma segini-segini itu, dan udah ketutup sama rumput-rumput yang tinggi ya. Dan ini ya emang uniknya bangunan ini tuh sekilas tuh mirip kayak bangunan Jepang. Ya. Jadi untuk banyak kayu dan bisa dilihat ini ternitnya pun tidak menggunakan ini ya kayak ternit pada umumnya rumah ya. Seperti asbes atau ya betul. Ini menggunakan kayu ya, dan
Di dalam pun kayak tangga dan sebagainya itu semuanya kayu itu. Ya, seperti itu. Dan kalau untuk mitos ya teman-teman dan Mas Yodi, mitos di sini itu emang ada kayak ODGJ ya, itu pernah ninggalin bangunan ini. Oh, bahkan bangunan ini pernah ditinggali seorang ODGJ gitu? Ya, pernah untuk tidur di sini dan tahu-tahu ODGJ-nya itu lari. Kalau boleh tahu itu lari kenapa, Mas Bro? Nah, itu karena yang saya nih ya dari informasi-informasi itu karena ada yang mengganggu gitu. Oh. Jadi bisa dibayangkan ya keangkeran tempat ini ya. Karena orang yang tidak normal seperti kita pun bisa saking takutnya ya, apalagi yang orang kayak kita normal gitu ya. Dan kemarin sih sempat dengar ya tempat ini itu emang kita juga tadi sempat berhenti di depan itu dekat sekali sama ini pemakamannya Mas Yodi ya. Ya, betul sekali. Jadi bangunan itu berada di sebelah sebuah pemakaman ya? Ya, sangat dekat sekali malam ini. Jadi emang banyak menyerap dari pemakaman dan juga dari ring roadnya sendiri Mas Yodi. Jadi banyak kayak makhluk-makhluk itu yang kalau bangunan ini pun karena udah lama ya Mas Yodi ya, bangunan 40 hari pun udah lumayan penuh, apalagi yang sudah bertahun-tahun ya, jadi seperti menghisap gitu. Jadi banyak ketertarikan makhluk itu datang ke tempat yang seperti ini. Tadi di depan kita pun ada kayak ini ya, kayak kasur bukan, tapi alas untuk itu, mungkin dulu ODGJ-nya di situ dan sampai dia pun ditakutin dan lari. Nah, nanti mungkin bisa saya explore nanti, kita lihat di dalamnya seperti apa ya teman-teman. Dan oke, kita kemana dulu ini Mas Yodi? Bisa langsung masuk aja. Ya, oke, kita langsung masuk aja teman-teman. Nah, ini kita berada di mungkin kantor ruang tamu ya dulu ini Mas Yodi ya. Ya, bisa jadi. Karena tempatnya cukup luas dan mungkin tidak ada sofa dan karena sudah diambil karena sudah tutup. Kalau ini coba kita ke sini Mas Yodi nih. Di dalam masih banyak ruangan. Oh ya, masih banyak ini. Masih banyak ruangan teman-teman. Coba kita ini review sini dulu. Nih, maaf. Nih, tadi sangat lebat sekali ya rumputnya. Dan nah, ini mungkin seperti tempat mungkin itu ya untuk misalkan membuat makanan atau ya, apa gitu. Bisa dikatakan ini dapurnya ya teman-teman. Ya. Jadi dapur ini ada persis di bawah tangga ya ini. Ya. Dulu ini tempat untuk membuat minum, mungkin kan tamu di situ ya Mas. Jadi langsung untuk membuat minum agar nggak jauh ya. Dan sudah nggak tersisa apa-apa, ini cuma ada apa ini Mas Yodi? Ini seperti kaset yang zaman dulu itu. Ya. Seperti data-data ya Mas. Ya, data tapi udah yang zaman dulu. Ya. Sampai ini pun ada ya di sini teman-teman. Jadi ini memang terakhir dipakai ini udah eranya ini, jadi udah lama sekali. Sangat jadul. Kita lebih masuk lagi. Ya, mari. Ya, ini ada di ruangan lagi kita teman-teman. Nah, ini ruangan apa Mas? Mungkin Mas Pur bisa jelaskan ke teman-teman semua. Oh ya, mungkin ini dulu untuk dapurnya karyawan ya, jadi beda Mas Yodi. Beda ya? Ya, kalau yang sebelumnya itu dapur untuk tamu. Kalau ini untuk karyawannya, karena memang ini beda dari segi ini ya. Ada cucian, itu tempat cuci piring dan sebagainya.
Kalau di sana tadi cuma ada ini kayak lekuan ini ya, tadi. Dan bangunannya pun sebenarnya ya nggak terlalu parah sekali sih. Iya. Cuma sedikit-sedikit yang sedikit kerusakan. Dan ini kita coba review kamar mandinya ini teman-teman. Nah, itu kamar mandinya malah udah lumayan ya, yang udah ini. Langit-langitnya sudah cukup runtuh. Sudah ini. Dan ya bekas ini kamar mandi ya. Mungkin ini dulu untuk tamu juga dan untuk karyawan kalau sini di lantai 1 ya. Mas Yodi udah merasakan apa di lantai 1? Mungkin saya belum bisa merasakan sesuatu ya Mas Pur. Cuman di sini ya cuma sedikit hawa dingin saja. Hawa dingin. Karena memang dari luar kan banyak sekali tanaman liar. Ya, dan saya juga di lantai 1 ini belum melihat sosok sih, masih bisa dikatakan cuma ruangan kosong. Tapi untuk energi terbesar memang saya merasakan itu ada di lantai 2. Oh, di lantai 2 ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, di lantai 2 itu energinya seperti apa Mas Pur? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, kalau energi sih yang saya rasakan lumayan berjubel ya. Jadi emang mungkin ya lantai 1 ini tidak terlalu disukai karena kalau saya melihat sih tidak kedap ya ini. Hawanya itu banyak yang masuk. Dan kalau makhluk seperti itu kan ini ya Mas Jody dan teman-teman, mereka itu suka yang lembab, agak apa ya, kalau dibilang tuh agak hangat lembab gitu loh. Jadi enggak seperti ini kan, ini ruangan terbuka ya. Ya mungkin cuma untuk ini lalu lalang aja untuk ini. Tapi kalau untuk menetapnya nanti di lantai 2. Di lantai 2. Ya. Ini bisa lanjut lagi Mas Pur? Ya, kita langsung aja ke lantai 2 aja. Coba kita langsung merasakan yang di sana apa aja nanti. Nah, dan ini tangganya pun unik ya, nggak seperti tangga pada umumnya. Kan di sini masih ada apa ini? Kayak ini alat sholat ini Mas Yodi, ini ruko ya? Dan ini masih ada peci juga ya. Masih ada peci yang ketinggal juga. Kita langsung naik aja. Ya teman-teman, ini sudah di lantai 2 ya. Dan ini sebelah kiri ada ruangan ya. Coba kita explore aja. Cuma jadi kita coba masuk aja. Oke teman-teman, masuk aja teman-teman. Ya, di sini ruangannya cukup kecil ya Mas ya. Betul. Dan ini ada kasur-kasur dan juga bantal yang udah berserakan digunakan untuk tempat tinggal. Dan ini mungkin dulu seperti apa ya, kayak mungkin mes untuk karyawan ya, mungkin yang tinggal di sini ya teman-teman. Jadi ini masih ada beberapa kasur dan juga peralatan tidur ya, ada seperti pakaian-pakaian juga yang masih tertinggal ini. Baju juga masih tertinggal di sini ya. Nah ini kalau di sini sih karena udah beda ya ini Mas Jody. Yang kalau Mas Jody di bawah dan di sini apa yang perbedaan yang dirasain? Ya mungkin saya berbeda dengan di bawah tadi ya Mas Pur, karena di bawah itu hawanya cukup dingin. Karena memang di sini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan ya tadi. Nah setelah naik ke sini tadi sedikit hawanya berubah ya. Karena memang mungkin entitasnya berbeda-beda. Ya mungkin yang saya rasakan di sini itu auranya mungkin sedikit naik ya daripada tadi ya. Lebih hangat. Karena ini tadi juga lumayan tertutup ya Mas Yodi. Jadi dan di lantai 2 ini mungkin selain di lantai 2 yang bangunan utama, di mes ini kalau di sini sih ini tadi emang kalau untuk sosoknya ya Mas Yodi ya,
menyerupai sih. Kalau saya tidak bilang ini hitam besar ya, tidak bilang seperti itu, tapi menyerupai itu penunggunya di sini itu. Dan tadi setelah kita masuk pun beliaunya ada di sini sebenarnya. Jadi kita mulai masuk ruangan itu, dia karena mungkin merasakan ya ini ada biasanya nggak ada orang dan nggak ada keramaian. Jadi beliau tadi itu turun lewat ini kayak apa ya ini? Ya kayak jendela itu beliau turun dan melihat situasi di apa di bawah itu ada apa sih gitu. Jadi dari sini beliau langsung turun tadi. Ya, mungkin saya sedikit agak merinding ini. Baru saja Mas Pur. Mungkin ada yang datang atau gimana? Ya ini udah banyak yang kesini ya ini teman-teman. Jadi entitas yang emang penunggu sini dan yang sudah lama di sini itu mulai ini banyak yang datang. Mulai banyak yang datang. Dan itu tadi yang saya ceritakan berdua tadi sebelum on tadi ya di bawah itu bisa dibilang apa ya, itu jadi untuk seperti maskot tempat ini ya, apa yang mitos warga sekitar dan orang-orang lihat itu tadi yang dari sana itu langsung ketarik ke sini karena kita datang ke sini kan dari depan sana tadi itu kayak melayang itu putih melayang. Dan ini yang unik ya Mas Yodi dan teman-teman, jadi sosok langsung to the point aja ya, saya bilang pocong ini itu beda ya, beda sama yang biasa saya lihat sih Mas Yodi. Jadi perbedaannya itu ada di bagian bawah. Ya bagian bawah itu kayak pembungkus atau kafannya itu seperti robek-robek itu. Jadi waktu melayang itu ini Mas Yodi kayak sampai ini kayak seperti bendera itu bendera atau enggak ini kalau kita main layangan tuh buntutnya itu loh ya, buntutnya itu gini. Dan ini sosoknya sekarang ada di atas di ini balkon sini, ada di situ. Nanti kita coba langsung ke situ aja, nanti saya coba visualkan ya teman-teman, jadi biar teman-teman ada gambaran sosoknya itu seperti apa biar lebih jelas ya. Mungkin kita coba yang ruangan yang lebih besar di sini. Kita langsung aja ke sana ya. Nah ini di ruangan lantai 2 yang saya merasakan itu emang berkumpul dan berjubelnya tempat ini tuh malah ada di sini ya. Iya betul. Jadi tempat pusatnya perkumpulan mereka itu di sini. Kalau yang saya bilang maskot dan anunya entitas di sini yang menonjol itu yang pocong itu emang sering kadang di sini, tapi lebih ke di atas. Diadakan ini bentuknya seperti ini ya tadi. Rumahnya itu terus begini. Yang mungkin saya lihat kemarin kita survei yang pertama ke sini itu dianya itu ada di ini, jadi pas ini sama ini, jadi dia ada di pojokan yang sini. Jadi kayak ininya itu kakinya itu apa ya, bagian bawah lah, bukan kaki tapi diayun-ayunkan seperti itu ya. Dan ini sudah tertarik untuk turun ya. Nah mungkin saya bisa visualkan, mungkin tim kameramen bisa ada alat tulis, alat gambar. Jadi mungkin nanti teman-teman biar lebih jelas ya dari tayangan-tayangan kita sebelumnya kan saya cuma menceritakan untuk sosoknya aja ya. Dan ini coba saya akan visualkan ya teman-teman. Oke Mas Yodi, nggak apa-apa sambil cerita aja sambil ini. Jadi teman-teman Mas Pur mencoba untuk memvisualisasikan penunggu yang ada di sini dalam bentuk sebuah gambar tentunya, dan mungkin di sini memang hawanya berbeda teman-teman, karena di sini tempat berkumpulnya penunggu-penunggu yang ada di sini tentunya, dan memang hawanya memang berbeda sekali.
daripada di ruangan yang tadi itu di sini itu lebih hangat ya Mas Pur, lebih ya? hangat, Tambah hangat lagi ya? Ya, karena emang di bawah tadi saya jelaskan ya teman-teman ya, sama Mas Yodi juga saya jelaskan itu saya di bawah itu belum merasakan yang energi besar ya, karena bisa tadi Mas Yodi merasakan juga udah bawahnya itu cuma dingin Ya, karena di sekitar banyak ini kayak rumput yang tinggi ya. ya betul sekali. Dan saya bilang juga tadi seperti makhluk seperti ini tuh sukanya yang lembab, agak hangat seperti itu. Karena memang di sini tuh terasa lebih lembab lagi ya Mas Pur. Ya, lebih lembab lagi di sini di lantai 2 itu. Saya juga sudah merasakan sedikit gerah. Ya, ini lebih ini sih. Dan mungkin cerita nggak apa-apa ya teman, sekalian nunggu ini visualnya jadi tim saya tadi, kameramen di bawah itu melihat apa Mas Yodi tadi? Ya, jadi tadi tim kameramen kita sempat mendapatkan sebuah gangguan dari penunggu di sini ya Mas Pur. Ya, betul. Ya, tepatnya tadi di bagian bawah saat kita mau menuju ke atas ya. Nah, itu ada di sebelah luar sini ya Mas Pur, di bawah. Di bawahnya ini, karena yang tadi saya ceritain ya teman-teman, begitu kita masuk ke ruangan apa itu tadi? Kayak mes ya. Nah, itu ya penunggunya yang saya bilang hitam seperti menyerupai genderuwo itu. Ya. Dia itu kayak apa ya, kalau di sini itu seperti tim keamanan atau penjaganya di sini ya teman-teman. Jadi beliau mungkin juga cukup ini ya, mungkin kaget juga kok ada ada rame-rame dan cahaya, jadi beliau tuh turun untuk sekedar melihat ada apa sih gitu ya. Karena memang saya ini ya teman, biasanya kan saya di tempat sebelumnya itu selalu mencari izin yang seperti yang besar menunggu di sini tuh apa gitu ya. Dan ini tadi saya mencoba untuk komunikasi, bahkan sebelumnya itu pun susah Mas Yudi. Jadi komunikasi saya dan penunggu di sini itu susah. Dalam artian susah itu memang yang pertama mungkin ini ya agak di komunikasi, dijak bicara itu sulit gitu ya. Seperti sulit, enggak welcome dan itu enggak seperti ya monggo atau gimana, itu enggak. Cuma saya mau izin di sini, gambarnya seperti itu ya. Saya mau izin di sini, mau explore sebentar, tapi cuma lihat aja diem gitu. Tapi nggak apa-apa karena kita emang ini ya mau membagikan cerita ke teman-teman. Tempat yang unik menurut saya, bangunan klasik gaya Jepang yang sudah terbengkalai itu dalamnya dan entitasnya yang di sini itu apa aja kan seperti itu. Tapi nggak masalah sih, cuma ya untuk muncul dan itu menurut saya udah biasa karena kita ya emang hobi dan kerja kita di sini ya. Jadi seperti itu sudah biasa sih sebenarnya. Apa sudah jadi Mas Pur visualisasinya? Mas Yodi bisa diceritain ya ini. Jadi ini yang saya lihat itu cocoknya di situ. Di bagian atas ini ya? Di atas, tapi tadi sudah saya suruh turun ya di situ. Izin untuk memvisualisasi dan emang komunikasi susah sih, jadi saya langsung gambar aja. Dan ini seperti yang saya ceritakan tadi. Ini yang posisi waktu dia tadi terbang. Mungkin bisa ditunjukkan ke teman-teman semua. Mungkin bisa di ini. Jadi seperti ini teman-teman. Kameramen. Seperti ini visual yang sudah digambar oleh Mas Pur. Tepatnya untuk penunggu yang ada di sini tadi yang sudah divisualisasi. Nah, sosoknya seperti ini ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mas Pur tadi ya, bahwa wujud pocongnya ini tuh bagian bawahnya tuh sobek-sobek ya. Ini jadi kafanya itu yang bagian bawah itu sobek. Jadi kalau biasanya kan cuma sini terus ini ya kayak sini itu. Ditali gitu. Ditali seperti di sini, tapi kalau ini tuh
waktu terbang tadi itu kayak ini, kayak itu loh teman-teman kalau main layangan itu berkelebat-kelebat gitu. Ini jadi bawahnya itu sobek ya, nanti mungkin bisa nanti diperjelas waktu di ini pas digambar ya. Jadi sedikit maskot atau yang saya bilang itu banyak muncul ini ya, ini di tempat ini tuh sosoknya seperti ini ya. Jadi pocong tapi bawahnya itu gambarannya kainnya itu sobek-sobek seperti ini. Jadi sudah tidak utuh lagi ya Mas? Ya, sudah lama ini. Kalau untuk detailnya sih ini udah nggak putih sekali ya Mas Yodi, udah kayak coklat-coklat seperti itu. Ya. Jadi seperti kena tanah gitu ya? Ya, udah kena tanah, udah cukup lama seperti itu. Ya, kalau bangunannya sih sebenarnya menurut saya unik ya ini ya. Karena memang gaya Jepang ya Mas? Ya, teksturnya itu bukan ternit, bukan ini, dan kayu ya. Dan kayu, terus bangunannya itu kalau dari luar itu ini beda sama bangunan kita ini ya. Jadi ada gelombang, ada ininya seperti ini. Menurut saya unik sih ini bangunannya ya, dan seperti ini. Menurut saya unik sih ini bangunannya ya, dan ya itu ya sosoknya masih di situ ya teman. Jadi ini beliau belum mau ke atas lagi kalau kita belum turun. Jadi beliau emang kayak kamar sih, kalau malam itu kadang di mes tadi, dan kadang beliau tuh ini keliling tempat ini. Ya. Jadi memang dia yang menjaga tempat ini ya? Yang jaga tempat ini sih, cuma sekedar ini keliling. Dan tapi kalau untuk entitas yang sering muncul dan dilihat warga, ini sosok ini sering banget dilihat, dan udah jadi mitos kalau bangunan Jepang ini kaitkan dengan sosok ini gitu. Jadi mungkin sebelum kita penutupan Mas Yodi, rangkaian yang dirasakan dan mungkin dari awal tadi semuanya ya, yang Mas Yodi juga yang melihat sama kayak tim kita tadi, apa bisa dijelaskan sampai di sini? Ya, jadi teman-teman mungkin saya akan sedikit menceritakan ya. Yang saya rasakan tadi waktu awal penelusuran sampai akhirnya di sini. Jadi waktu kita awal datang tadi ya mungkin memang belum ada hawa-hawa seperti itu ya Mas. Masih biasa sih. Ya, masih biasa. Nah, di bawah tadi juga masih dingin hawanya. Dan waktu sudah memasuki ruangan-ruangan juga ada sedikit tadi saya mencium bau sih Mas. Baunya ya mungkin bau amis atau gimana ya, mungkin bisa dikatakan ya makhluk itu tadi. Terus waktu sebelum kita naik tadi kita sempat break ya Mas Bro ya? Ya, sempat istirahat sebentar. Saat istirahat itu tadi sempat kameramen kita mengalami sebuah gangguan ya Mas? Ya. Dan selang saat istirahat juga, saat saya ikut melihat tempat-tempat daerah sini tadi, saya juga sempat melihat Mas Bro. Jadi ada seperti sosok hitam gitu, tapi tidak jelas. Dia seperti lari ke sana. Saya nggak tahu juga itu makhluk apa juga, nggak tahu. Setelah itu saat sudah naik, nah masuk ruangan sini tadi, mungkin hawanya sudah sedikit naik ya, dari di bawah tadi. Nah, dan di situ juga tadi sedikit saya mengalami langsung merinding. Mungkin penunggu-penunggu yang ada di sini itu sudah datang juga. Sini. Nah, mungkin di situ saya sedikit lebih peka ya. Dan saat sudah di sini ya, di sini memang terasa beda sekali Mas. Di sini itu hawanya lebih panas dan saya juga sudah mulai gerah juga. Mas Pur juga kan? Udah mulai panas. Ya. Karena di sini memang titik kumpulnya mereka ya Mas. Ya, mungkin
cuma itu saja sih yang baru saya rasakan. Ya. Oh ya, tadi sempat saat kita break di bawah, oh ya, ya. Saya lupa tadi seperti ada yang niup leher saya, Mas. Ya. Ya di situ saya sedikit kaget ya, karena emang dari belakang kan, ya, seperti angin jadi tiupkan gitu. Saya dingin terus ya. Mungkin cuma itu saja sih yang saya rasakan. Kalau mungkin yang belum saya bahas ya teman-teman, sama menambahkan sedikit cerita Mas Yodi tadi. Jadi waktu ditiup itu emang kita itu tadi di bawah itu belum entitas besar ya, tapi entitasnya itu entitas masih menurut saya kecil. Dan artian kecil itu emang sosoknya itu anak-anak yang mengelilingi kita ya. Jadi mereka itu berlarian di bawah. Jadi biasa anak kecil mungkin ada tontonan dan apa itu mereka ya sedikit usil lah sama kita ya, cuma sekedar niup atau apa. Tapi kalau untuk entitas yang tadi emang nampak itu emang yang dari kamar ini Mas Yodi. Jadi kamar ini beliau kayak seperti merasakan kok ada apa di bawah, ada rame-rame cahaya dan orang-orang itu apa, jadi langsung turun ke bawah. Nah, jadi langsung beliau itu seperti kayak gambarnya itu apa ya gitu loh, jadi nampak gitu. Mungkin karena ini juga udah malam, malah udah pagi ya Mas Yudi. Jadi entitas kita dan frekuensi itu ini tim saya dan mungkin Mas Yodi juga itu udah frekuensinya di bawah ya, udah kalau menurut orang biasa itu udah sebenarnya udah di titik merasakan. Tapi mungkin karena ya powernya lumayan sih, lumayan agak besar juga, jadi beliau berani sekelas lah menampakkan ke kameramen dan Mas Yodi tadi yang bayangan hitam itu yang keliling di sini. Tapi untuk keseluruhan masih aman sih menurut saya ya. Terlalu sangat ini sekali. Emang angkernya itu karena sosok-sosok ini itu lebih berani ke mewujudkan ya. Jadi warga sekitar mungkin kalau pas lewat itu kan karena juga tempatnya itu sepi, bisa dibilang karena sangat dekat sekali, mungkin mepet sekali sama makam. Ya, jadi sangat jarang yang lewat sini. Nah, sekali lewat itu entitasnya sangat besar dan langsung menunjukkan. Jadi warga sekitar bahkan menjuluki bangunan itu rumah pocong ya, karena yang entitasnya sering banget ini yang ini. Jadi menurut saya kalau usil juga tidak, karena tidak mengganggu, tidak bonceng dan sebagainya itu, karena ini itu cuma ingin ini aja agar lebih nggak banyak yang kesini karena udah di mindset takut sama ini. Jadi makhluk-makhluk di sini seperti sudah menghimbau gitu ya? Ya, sudah menghimbau terlalu mendekat ke bangunan ini ya, karena kan ya seperti inilah, kita di rumah udah nyaman, udah ini kan tahu-tahu ada tamu yang datang dan ya mungkin ya kalau saya sih di sini yang pertama emang niat explore untuk edukasi ke teman-teman dan merasakanlah di tempat ini seperti apa. Tapi sebelum-sebelumnya kan saya juga nggak tahu ya maksudnya itu mungkin banyak yang kesini itu tanpa izin dan seperti ya agak kurang sopan lah Mas Yodi ya. Kalau kesini kan kadang maaf ya menyinggung atau menantang, suruh mewujudkan, suruh suara ini malah dia melawan gitu, malah itu gini-gini. Nah itu kan mungkin kalau kita ada tamu seperti itu ya jangan sampai adalah tamu lagi kayak gitu, seperti itu. Dan mungkin udah banyak sekali ya teman-teman yang saya ceritakan, dan kalau gambarnya itu seperti ini. Kalau untuk sosoknya sendiri sih sebenarnya ya nggak banyak sebenarnya Mas Yudi. Tempat ini tuh nggak banyak sebenarnya, tapi emang entitas munculnya itu sering gitu. Tapi kalau misalkan dari bangunan ini sendiri itu energinya memang kuat atau enggak sih Mas? Menurut saya biasa aja sih ya. Biasa saja. Enggak terlalu ini sih, enggak terlalu kuat sekali ya, karena ini tuh malah kalau saya nangkepnya itu cuma untuk persinggahan aja, untuk lalu lintas, untuk makhluk-makhluk itu cuma kesini ya enggak menetap. Yang menetap cuma
sebatas yang saya lihat sekarang ini ya, cuma ada 3 sosok itu, yang di bawah yang kecil sama ini. Dan ini pun kayak ini Mas Yodi, kalau kita seperti tadi ya di bawah, kita di bawah, sosoknya di atas. Ya. Dan kita mendekati mereka itu mereka enggak terus cuma di situ dan cuma malah Menjauh. agak menjauh ya, enggak seperti ini sih, enggak terlalu besar menurut saya. Dan ya bangunannya pun menurut saya juga tidak terlalu luas, tidak terlalu besar ya, cuma memang unik dan mitos warga sekitar, dan memang entitas nampaknya itu memang cukup sering sekali, memang seperti itu sih. Jadi mungkin warga sekitar karena sering jadi ini bilang ke tetangga bapak itu di sana tuh rumah pocong gitu. Iya. Nah cuma itu sih teman-teman yang di sini ya. Ya mungkin kita akhiri di sini aja teman-teman ya. Karena memang menurut saya keterbatasan tempat dan sosoknya pun tidak terlalu ini ya. Tapi emang saya suka unik dan mungkin pengalaman bagi teman-teman semua ya, ini yang ada di sini ada ini entitas yang emang nampaknya itu emang lebih dari yang tempat lain seperti itu. Ya mungkin itu aja ya teman-teman ya, kita ketemu di lain kesempatan. Mungkin kita besok akan ke tempat yang lebih itu ya Mas Yodi, yang pabrik itu yang lebih menegangkan lagi ya, lebih grade-nya itu plus ya. Jadi besok nantikan kita di itu penulisan di situ. Tempatnya sangat luas sekali, cerita warga sangat banyak sekali, dan saya udah ke sana pun sosoknya luar biasa ini. Besar-besar sekali dan entitas ininya sangat kuat sekali ya. Mungkin itu aja Mas Yodi ya. Mungkin bisa ini. Ya, mungkin ya seperti itu ya penelusuran kita kali ini teman-teman. Jadi jangan lupa terus ikuti channel Maskur dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya supaya kami terus semangat untuk membuat video selanjutnya. Ya. Akhir kata Mas Yodi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.